Bismillahirrahmanirrahim. Saksi bahasan kita teman-teman sekalian, siapa yang bersaksi dengan dua kalimat syahadat, mengakui juga Isa adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan, mengakui tentang surga ada, neraka ada, maka dia dipastikan akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini pondasi-pondasi dasar daripada keyakinan. Karena syahadat ini, ya, kalau ibaratnya kemah itu, dia punya 5 tiang. Tiang utama kemah itu adalah syahadat. 4 tiang yang lain itu adalah rukun Islam yang 4. Sholat, puasa, zakat, haji, ya. Tapi tanpa syahadat tidak ada gunanya. Kalau dia bukan muslim tidak ada gunanya. Dia sholat tidak ada gunanya, dia puasa tidak ada gunanya, dia zakat tidak ada gunanya, dia haji. Makanya syahadat ini sangat luar biasa punya kedudukan. Di antaranya kedudukannya disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis yang ketiga berbunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang kuda, maksudnya jantan sama betina, unta dan lain sebagainya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini lebih baik. Barang siapa termasuk ahli solat, maka ia dipanggil dari pintu solat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka ia dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Apakah setiap orang semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Apakah tidak mungkin seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu itu seluruhnya?" Maka beliau SAW menjawab, "Benar, akan ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka." Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 4 halaman 11, Muslim jilid 7 halaman 116. Ya. Riwayat ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita pelajaran beberapa. Yang pertama, keutamaan orang yang menginfakkan sepasang hewan, ya, untuk dia wakafkan di jalan Allah. Sepasang kuda kah, jantan dan betina supaya berkembang biak, sepasang sapi kah, sepasang domba kah, dia supaya berkembang biak gitu ya. Dan nanti akan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah radhiyallahu anhu membeli kuda lalu kemudian sengaja iklankan kalau ini adalah wakaf, ini sabilillah. Siapa saja boleh pakai kuda tersebut. Ya, kalau kita sekarang mungkin transportasi motor, mobil ya, juga masuk dalamnya. Tapi di sini tidak menghapus keutamaan hadis tentang masalah 2 pasangan hewan hidup, jantan dan betina sehingga berkembang biak. Kemudian keutamaan atau mutiara yang kedua dari hadis, bagaimana setiap amal yang Bapak Ibu kerjakan itu akan punya balasan istana di surga sendiri. Jadi ada camp istananya. Kayak sholat ada sendiri pintu gerbang sholat, di dalamnya ada istana. Anda rajin sholat, Anda akan dapat istana di situ. Jadi seorang mukmin itu bisa punya banyak istana di surga. Anda pergi berjihad, ada istana di pintu jihad. Anda zakat, sedekah, ada pintu sendiri. Anda puasa, ada pintu sendiri. Maka ini punya keutamaan, artinya semua ibadah ini punya balasan yang luar biasa. Namun kalau Anda kerjakan semua amalan itu, Anda istiqamah dan Anda berusaha memaksimalkan puasa Anda, sholat Anda, zakat Anda, haji Anda, dan ini semua Anda maksimalkan, coba mengejar pahala maksimal dengan dengan keikhlasan, dengan konsentrasinya atau khusyuknya, ya, dengan keseriusan, maka Anda bisa dipanggil dari semua pintu gerbang tersebut. Artinya Anda punya istana di setiap camp ibadah itu. Makanya Abu Bakar bertanya di akhir hadis, "Ya Rasulullah, apakah ada orang dipanggil dari semua pintu-pintu itu?" Jihad, dia dipanggil oleh para malaikat penjaganya bahwasanya di sini ada istanamu. Salat, malaikat penjaga pintu salat akan mengatakan di sini ada istanamu. Zakat dan sedekah, haji dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, "Iya ada." Dan ada berita gembira buat kita di akhir hadis ini teman-teman. Apa kata Nabi SAW? "Dan aku berharap engkau termasuk," perhatikan akhir kalimatnya, "di antara mereka." Ini berita gembira buat kita, di antara mereka. Maksudnya apa? Masih ada selain Abu Bakar. Kita masih punya peluang. Andai saja Nabi SAW mengatakan, "Ia akan ada dan hanya kau, hai Abu Bakar." Itu cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi subhanallah, bukan cuma beliau radhiyallahu anhu, kita pun bisa dapatkan itu. Karena Nabi SAW, "Ya, dan aku berharap kau termasuk bersama dengan mereka." Artinya akan ada. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang memiliki andil atau punya hak istana di setiap pintu gerbang ibadah ini.
Hadis yang keempat, teman-teman sekalian, masih di masalah pintu gerbang surga ini. Khalid bin Umair menceritakan, Utbah bin Ghazwan berkhutbah pada kami. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya, ia mengatakan, amma ba'd. Jadi Khalid bin Umair seorang tabi'in. Dia menceritakan tentang Utbah bin Ghazwan. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, orang yang sangat zuhud. Ini sudah kita bahas tentang pribadi beliau di serial Sahabat. Anda bisa ikuti insyaAllah ya. Masuk di playlist YouTube kami dan cari Tabligh Akbar serial Sahabat. Ada tentang Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Salah satu, beliau pernah ceramah atau khutbah tentang masalah surga ini. Beliau pernah berceramah di depan para tabi'in sambil mengatakan, sungguh dunia telah mengumumkan kekerasan dan berpaling. Surga, dunia ini penuh dengan segala macam cobaan dan juga dia berpaling, dia akan menuju kepada kehancurannya. Dunia akan hilang, akan hancur. Tak tersisa kecuali sedikit saja, seperti sisa air dalam bejana yang diambil pemiliknya. Jadi, kalau Anda punya air di bejana, sedikit Anda cuma mau habiskan, mau kuras, dan seperti itu saja umurnya dunia ini, pendek sekali. Ingat, seakan-akan beliau ingin titip pesan, ingat sebelum kalian banyak umat yang hidup dan mereka juga mati. Lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih kekar badannya, lebih segala macam. Mereka mati. Maka kita pun akan seperti itu. Kata beliau, sungguh kalian akan berpindah darinya, dari dunia, ke negeri yang tidak bakal sirna, akhirat. Karena itu berpindahlah dengan membawa sebaik-baik apa yang diberikan pada kalian. Oleh karena itu, kalian sudah tahu akan menuju ke akhirat sana, bawa yang terbaik ke sana. Sedekah yang terbaik, yang paling ikhlas, sholat yang terbaik, yang paling ikhlas, haji yang terbaik, yang paling ikhlas, dan semua amal wajib dan amal sunnah. Lalu beliau mengatakan, Rasulullah menyebutkan pada kami bahwa jarak di antara kedua daun pintu surga, antara pintu gerbang satu dengan pintu gerbang sebelahnya, jaraknya sejauh perjalanan 40 tahun. Tadi aromanya tercium dari 40 tahun. Lebar pintu gerbang juga satu daun ke daun sebelah. Jadi satu sisi pintu, ya, satu daun pintu itu 40 tahun. Sungguh akan datang padanya suatu hari nanti di hari kiamat yang sangat berdesak-desakan, banyak orang-orang masuk ke dalamnya. Sungguh kamu melihatku sebagai orang ketujuh dari 7 orang yang bersama Rasulullah SAW. Kami tidak punya makanan selain daun pohon sehingga mulut kami pun bernanah. Hadis riwayat Muslim, jadi 18 halaman 102. Jadi maksudnya Utbah bin Ghazwan ingin menyampaikan, jangan ragu dengan informasi yang aku sampaikan ini, karena aku termasuk sahabat Nabi yang pernah bahkan melalui masa-masa sulit bersama Nabi SAW. Pada saat kami pernah lapar, kami nggak punya makanan kecuali dari daun sehingga membuat mulut kami luka. Ya. Seperti itu. Saksi bahasan kita adalah bagaimana disebutkan jarak antara daun pintu surga atau daun pintu gerbangnya itu 40 tahun. Itu 40 tahun. Selanjutnya hadis kelima. Masih dalam masalah pintu gerbang surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, innama baina misra'aini." Saya ulangi, "Walladzi nafsu Muhammadun biyadi, innama baina misra'aini min masari'il jannati ila kama baina Makkah wa Hajar." Dalam riwayat atau dalam kurung au hajari Makkah. Au hajarin, ya, Makkah. Demi zat dan jiwaku di tangannya, demi Allah, jarak antara dua daun pintu tersebut, pintu surga, adalah seperti jarak antara Mekah dengan Hajar, sebuah kota di Bahrain, atau antara Hajar dan Mekah. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 8 halaman 395 dan Muslim jilid 3 halaman 69. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita berapa besar pintu Mekah itu, pintu surga itu. Sampai jaraknya antara Mekah sama Hajar, salah satu kota di Bahrain, jauh sekali jaraknya, ribuan kilometer. Tapi subhanallah, seperti itulah yang digambarkan tentang pintu gerbang. Jadi bukan lagi pintu gerbang. Anda bisa bayangkan pintu gerbang seperti ini. Kalau ada pintu gerbang mungkin teman-teman 10 kali 10 meter. 2 lembar, berarti kalau ditarik garis lurus 20 kali 10 meter. Itu sudah kita anggap luar biasa mewahnya pintu itu. Dan pasti tebal, kokoh, karena kalau tidak nggak mungkin dia bisa berdiri. Bagaimana dengan pintu jaraknya 40 tahun? Daunnya itu, ya, atau kotaknya pintu itu dengan pintu yang sebelahan.
Bahkan dalam riwayat ini dikatakan ribuan. Kemudian di hadis ke-6 disebutkan tentang jumlah pintu gerbang utama. Dan dalam pintu gerbang utama itu nanti akan ada pintu-pintu gerbang yang lain lagi. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Surga memiliki 8 buah pintu. Ya. Ahmad meriwayatkannya dari Utbah bin Abdus Salam secara marfu bersambung kepada Nabi SAW dengan lafaz surga memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jilid 6 halaman 338 dan Ahmad juga meriwayatkannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 1812. Ya. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang jumlah dan bagaimana pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Pintu surga 8 buah, sementara pintu neraka 7 buah. Dan ini pintu gerbang yang besar tadi yang digambarkan 40 tahun jarak antara daun satu dengan daun yang sebelahnya. Allahu a'lam apakah 8 pintu ini adalah 8 pintu bersampingan atau pintu itu bersusun ke atas. Allahu a'lam. Ya. Yang jelas dia memiliki 8 buah pintu. Ya. Kemudian hadis yang ketujuh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal yaumal khamis, fayukfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan bainahu wa bain akhihi syahna, wa yuqal unzuru hadaini hatta yasliha, unzuru hadaini hatta yasliha." Maaf, anziru tepatnya. Anziru hadaini hatta yasliha. Anziru hadaini hatta yasliha. Anziru hadaini hatta yasliha. 3 kali Nabi SAW ulang. Kata Nabi SAW, terbuka pintu-pintu surga setiap Senin dan Kamis. Nah ini, hari Senin. Seperti hari sekarang. Makanya Nabi SAW gembira sekali kalau berpuasa Senin dan Kamis. Pada saat beliau ditanya, beliau mengatakan karena pada hari ini amal-amal dilaporkan ke langit. Pada riwayat ini pintu-pintu surga dibuka. Kata Nabi SAW, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Teman-teman yang belum puasa Syawal, kesempatan bisa digabungkan dengan Senin dan Kamis. Besok juga jangan lupa Iyamul Bid. Hari ini tanggal 12 Syawal, besok 13. Anda bisa puasa Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari berturut-turut. 13, 14, 15. Dan hari Kamis Anda bisa niatkan double antara puasa Kamis sama puasa Syawal. Ya. Ada kesempatan emas. Nabi SAW mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Saksi bahasan kita, setiap Senin dan Kamis dibuka pintu-pintu surga. Maka akan diampuni dengan terbukanya pintu surga tersebut setiap hamba muslim yang tidak menyekutukan Allah. Ini pelajaran lain teman-teman sekalian, bagaimana syirik menghancurkan semua kehidupan seseorang. Jangan pernah kedukun, peramal, penyamun, penyihir. Jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kalau mintanya, minta kepada Allah. Minta tolong kah, minta keselamatan kah, minta keturunan kah, minta disembuhkan penyakit kah, minta dipanjangkan umur kah, minta keturunan lah. Ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah dan hanya bisa datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menuju ke makhluk dalam hal-hal yang merupakan hak kausalitasnya sang pencipta Allah. Ini hati-hati syirik. Orang yang melakukan syirik dunia akan hancur, hidup dunia akan hancur juga kehidupannya di akhirat. Saya saksikan depan mata banyak orang melakukan kesyirikan seperti ini, hancur hidupnya di dunia, subhanallah. Allah hinakan di dunia, itu belum di akhirat, baru di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Maka akan diampuni dosa orang yang tidak syirik kepada Allah. Kata Nabi SAW, kecuali seseorang yang punya permusuhan dengan saudaranya muslim, maka akan dikatakan kepadanya oleh Allah berfirman kepada para malaikat, tundalah pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka baikan. Tundalah pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka baikan. Tundalah pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka berbaikan. Ini luar biasa peringatan yang disampaikan, gitu kan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 16 halaman 122. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini kita harus bedakan ya. Jadi kalau ada orang bertengkar tanpa sebab, tidak ada udzur syar'inya, maka dia tuh musuh-musuhan, ya. Maka ini termasuk tidak diampuni. Tapi kalau dia, teman-teman sekalian, memusuhi seseorang karena perbuatan buruknya, karena kan kita dibolehkan dalam agama membenci perbuatan buruk seseorang. Jadi misalnya dia berbohong, kita benci kebohongannya, itu berbeda. Dia menipu, kita benci
penipuannya, itu berbeda. Tapi kita tidak disuruh membenci fisik ya. Maka insya Allah kita tidak termasuk kalau kita sedang membenci perbuatan buruk seseorang. Yang terakhir teman-teman sekalian, hadits nomor 8 dan kita tutup dengan ini. Mohon maaf karena di Makassar sudah azan maghrib ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda wa yusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kecuali akan dibuka untuknya 8 pintu surga, dia boleh masuk dari mana yang dia inginkan. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Tirmidzi. Hadis ini sebagai penutupan dalam bahasan pintu gerbang teman-teman sekalian, dan artinya kalau anda habis wudu jangan lupa syahadat, karena dengan itu anda punya peluang untuk memohon kepada Allah dimasukkan dari 8 pintu manapun yang anda inginkan.